Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Lima jasa dan kehebatan Soeharto untuk Indonesia. Mantan Presiden Indonesia, Soeharto atau lebih dikenal dengan sebutan Bapak Pembangunan. Pada era kepemimpinan beliau, Indonesia berada di masa kejayaan. Popularitas Indonesia di mata dunia semakin dikenal. Soeharto memimpin Indonesia sejak 1967, meneruskan perjalanan Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno. Soeharto merupakan Presiden paling lama memimpin Indonesia, yakni selama 31 tahun. Selama memimpin Indonesia, inilah beberapa jasa dan kehebatan Soeharto untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, merebut Irian Barat dari Belanda. Salah satu warisan dan jasa terbesar Bapak Pembangunan ini adalah membebaskan Irian Barat dari Belanda. Soeharto sendiri yang langsung memimpin operasi ini. Awalnya, Belanda tidak mau melepaskan Irian Barat karena perjanjian Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949. Mencoba menempuh jalur diplomatik pada tahun 1950 sampai 1961, dan tetap saja hasilnya nihil. Soeharto akhirnya menyelesaikan dengan cara militer, dan membentuk Komando Madala yang dipimpin langsung oleh Soeharto. Pada tanggal 1 Mei 1963, operasi ini berhasil merebut kembali Irian Barat menjadi Provinsi Indonesia, dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Yang kedua, menjadikan Indonesia pengekspor beras. Memiliki konsep trilogi pembangunan, Soeharto berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang berjaya berkali-kali. Ada masa di mana Indonesia pernah menjadi negara pengimpor beras dan berubah menjadi negara swasembada beras pada tahun 1984. Yang ketiga, satelit Palapa, lahirnya internet di Indonesia. Berkat satelit Palapa yang berhasil diluncurkan pada 8 Juli 1976 dari Amerika, membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit. Hal ini dilakukan oleh Soeharto untuk membangun sistem telekomunikasi via satelit, bertujuan untuk mempersatukan bangsa dan membangun komunikasi antar provinsi, Indonesia dan negara lainnya. Satelit Palapa akan memberikan kemudahan telekomunikasi di bidang televisi, internet, radio, surat kabar, fax, dan intelijen negara. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Program wajib belajar merupakan program pendidikan yang mampu memajukan tingkat kecerdasan anak bangsa di Indonesia. Program tersebut digencarkan selama 6 tahun di seluruh Indonesia sejak tahun 70-an. Pembangunan Sekolah Dasar Instruksi Presiden atau SD Inpres sudah mencapai 150 unit di seluruh NKRI sejak digencarkan pada tahun 1994. Semua kerja keras Soeharto dianugerahi penghargaan Avis Jena dari UNESCO pada tanggal 19 Juni 1993. Yang kelima, lahirnya Petrus untuk mereda kekacauan di Indonesia. Petrus atau dikenal dengan penembak misterius, dijalankan untuk mengontrol dan mengatur keamanan yang morat-marut di Indonesia pada saat itu.
Petrus menjadi salah satu kehebatan Soekarno dalam mengontrol keamanan. Bagi mereka yang dianggap menjadi pelopor, provokator, akan ditemukan meninggal begitu saja di keesokan harinya. Dan dapat dibuktikan bahwa mereka memiliki catatan masalah. Walaupun kebijakan ini menuai pro dan kontra dari beberapa negara, khususnya internasional, namun dengan kebijakan ini mampu meredam permasalahan yang ada dan bukan dilakukan secara mentah-mentah atau sembarangan. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.